Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada pertemuan ini kita akan membahas kaidah yang kedua dari 50 kaidah Al-Quranul Karim terkait tentang diri dan kehidupan. Maka kaidah yang kedua ini diintisarikan penulis dari sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini kaidah yang kedua terkait dengan kehidupan kita dan untuk diri kita. Apa itu? Allah katakan, boleh jadi engkau membenci sesuatu, akan tetapi yang kau benci tersebut adalah merupakan kebaikan untuk dirimu. Dan mungkin saja boleh jadi engkau mencintai sesuatu, akan tapi sesuatu tersebut mengandung keburukan terhadap dirimu. Ini suatu kaidah yang begitu sangat menggugah kita seluruhnya, di mana ayat ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di awal tentang perintah untuk berjihad. Karena sejatinya ayat ini, kaidah ini erat kaitannya dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita di dalam kehidupan dunia senantiasa akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan-ketentuan ataupun dari takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik ataupun yang buruk. Maka begitu pula di dalam syariat, tatkala Allah memerintahkan sesuatu, terkhusus dalam permasalahan jihad, karena sesungguhnya ayat ini Allah sebutkan wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, akan tapi sesuatu yang kau benci tersebut mengandung banyak kebaikan. Maka kebaikan di sini sifatnya masih umum. Kemudian Allah rincikan maksud dari kebaikan di sini dalam ayat yang lain. Allah berkata, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah katakan, apabila engkau membenci mereka, yaitu engkau membenci istri-istrimu, boleh jadi, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau membenci sesuatu, sementara Allah akan menjadikan sesuatu dari engkau benci tersebut kebaikan yang banyak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kebaikan di sini adalah bukan satu kebaikan, akan tapi kebaikan yang banyak. Karena sejatinya kita tidak memahami, tidak mengetahui hakikat dari apa yang ditakdirkan kepada kita. Dan satu prinsip yang mesti kita yakini, tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada satupun ketetapan dari takdir-takdir Allah kecuali di dalamnya kebaikan untuk hamba-hambanya. Karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan keburukan secara mutlak, akan tapi tatkala Allah memberikan keburukan, musibah yang menyakitkan, sejatinya Allah menginginkan hikmah di balik dari musibah tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat pertama yang kita sebutkan tadi, yaitu ayat berkaitan dengan jihad fisabilillah, sesuatu yang dibenci. Ini bagian dari ibadah, jihad bagian dari ibadah. Dan ayat yang kedua kita bacakan dari hubungan suami istri. Apabila boleh jadi engkau membenci istrimu, sementara boleh jadi pula Allah akan menjadikan banyak kebaikan dari apa yang kau benci tersebut. Ayat yang kedua berkaitan dengan hubungan dunia, hubungan keduniaan. Dan perintah jihad terkait dengan pedihnya badan karena sabetan luka dan lain sebagainya. Dan ayat yang kedua tentang pedihnya perasaan. Maka ayat ini mencakup
tentang seluruh aspek kehidupan kita, baik dunia ataupun akhirat, baik raga kita ataupun jiwa kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa makna intisari dari kaidah ini? Yaitu intisarinya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala kadangkala menciptakan musibah, menetapkan takdir yang menyakitkan, baik dengan kehilangan orang yang dicintai ataupun hilangnya barang yang kita miliki dan lain sebagainya. Dan ini sungguh sangat menyiksa hati dan menyebabkan apa? Pikiran kita menjadi tidak fokus. Kita rasakan nestapa, kesedihan. Ini suatu hal yang wajar, suatu hal yang tabii. Akan tetapi jangan jadikan ini akhir dari segalanya. Jangan jadikan musibah yang menimpa kita akhir dari segalanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menetapkan suatu takdir yang menyakitkan untuk hambanya, di dalamnya terdapat kebaikan yang melimpah ruah. Maka sudah menjadi tabiat untuk dunia ini, diciptakan penuh dengan nestapa. Dunia Allah takdirkan tempat di mana berkumpul kebahagiaan, berkumpul kesedihan, berkumpul musibah dan lain sebagainya. Sebagaimana dikatakan oleh pujangga Arab berkata, jubilat ala kadarin wa anta turiduha safwan minal aqda'i wal aqdari. Dunia Allah ciptakan dengan fitrahnya, penuh duka, penuh nestapa. Terdapat di dalamnya sesuatu yang memperkeruh keadaannya. Dan bagaimana mungkin Anda menginginkan dunia yang bersih, sama sekali tidak ada noda-noda dari musibah? Tidak akan mungkin, tidak akan pernah kita dapatkan. Maka ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan kami telah menciptakan manusia penuh dengan kesusahan. Maka itu sesuatu yang fitrah. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seseorang dapat menaiki level tertinggi, mampu untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, itu dilaluinya dengan proses tahapan ujian, proses seleksi, di mana Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan hamba ini di dalam beribadah kepadanya dan di dalam mengharapkan rahmatnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita lihat kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita dapatkan kaidah ayat ini banyak memiliki contoh-contohnya di dalam kehidupan kita, dan banyak tersebar di kisah-kisah para nabi dan para rasul. Maka kita sebutkan di antaranya bagaimana kaidah ini relevan terhadap kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan satu contoh di dalam kisah bagaimana ibundanya Musa mencampakkan Musa ke sungai Nil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu seluruh anak-anak dari Bani Israel telah diberikan peringatan oleh Fir'aun bahwasanya siapapun yang lahir pada hari itu, pada bulan itu, maka wajib untuk dibunuh, berdasarkan tafsir mimpi yang ditafsirkan oleh penasihat-penasihat Fir'aun. Karena akan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang meluluh lantakkan kerajaannya, maka dia memberikan keputusan untuk membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir bertepatan pada hari itu. Maka di antara yang lahir pada hari itu adalah Musa alaihissalam. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami perintahkan, kami ilhamkan kepada ibundanya Musa untuk dia menyusui anaknya. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani, apabila engkau khawatirkan akan keselamatannya, campakkan dia ke sungai, campakkan dia ke dalam sebuah peti dan hanyutkan ke sungai.
Ini suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibunda mana, ibu mana yang rela melepaskan anaknya terkatung-katung di perairan Sungai Nil, dan ketika hanyut peti yang membawa Nabi Musa dan yang mendapatkannya adalah keluarganya Firaun, maka ini kecemasan yang luar biasa. Akan tapi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi engkau membenci sesuatu di mana di dalamnya terdapat kebaikan yang melimpah. Akan tetapi inilah bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alur dari kehidupan Nabi Musa, dan dari itu awal di mana Nabi Musa dibesarkan di kerajaan Firaun dengan aman, tenang dan sentosa, dijamin kesejahteraannya, dan kemudian menjadi petaka untuk Firaun. Dan di sini Allah menjaga Nabiullah Musa. Maka pantaslah Allah tutup ayat yang kita bacakan dalam kaidah itu dengan perkataan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara engkau tidak mengetahuinya. Karena kita tidak mengetahui hikmah dari apa yang Allah ciptakan dari takdir-takdirnya. Kalau seandainya tiap orang mengetahui apa hikmah, tujuan di balik Allah mentakdirkan segala musibah, maka akan didapatkan yang hatinya ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kisah yang didapatkan oleh Nabi Yusuf. Beliau karena rasa iri, dengki dan hasud dari saudara-saudaranya, mereka rela dan tega mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam lubang sumur yang dalam. Tidak cukup sampai di situ musibah yang didapatkan Nabi Yusuf. Terus berlanjut musibahnya dengan dia dijadikan budak secara zalim. Dia orang yang merdeka, dijadikan budak, dijual di pasar perbudakan. Kemudian dia menjadi budak dan terfitnah dengan tuduhan beliau ingin berselingkuh dengan istrinya Al-Aziz, dan sampai dia dijebloskan di dalam penjara. Akan tapi seluruh itu untuk mengangkat derajat Nabi Yusuf. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajat dan kedudukan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan setelah itu beliau berhasil menafsirkan mimpi raja dan dikeluarkan dari penjara, dan berhasil mengeluarkan Mesir dari paceklik. Dan di sini nama Nabi Yusuf terangkat di seluruh Mesir pada saat itu, dan jadilah Nabi Yusuf orang-orang yang dipandang dan orang-orang yang disegani karena ilmunya setelah mendapatkan musibah demi musibah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sunnah Nabi, sunnah nabawiyah, kita dapatkan pula bagaimana kisahnya dari Ummu Salamah. Ummu Salamah, yaitu suaminya Abu Salamah, gugur dalam kancah peperangan Uhud, di mana suatu perasaan tabii, suatu fitrah bagi seorang wanita tatkala ditinggalkan suaminya, dirasakannya kesedihan. Karena tidak ada ikatan yang paling kuat yang didapatkan oleh seorang wanita melebihi daripada ikatan suami istri. Seorang sosok lelaki yang selama ini melindunginya, sosok yang mengayominya, sosok yang menjadi imamnya, qudwahnya. Maka tatkala Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah mengingat sebuah hadis dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW berwasiat kepada seluruh hamba, seluruh pengikut-pengikutnya, seluruh kaum muslimin, barang siapa ditimpa musibah dan dia bersabar dan berharap atas pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan gantikan yang terbaik dari apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Salamah mengingat hadis ini, dan tatkala Abu Salamah meninggal di atas pangkuannya, maka beliau mengingat hadis ini dan beliau pun memulai dengan beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufni khairan minha.
wa khlufni khairan minha. Ya Allah, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah ini dan berilah aku ganti yang terbaik dari apa yang kau ambil. Maka Ummu Salamah sejenak dia berkata, siapa yang terbaik daripada Abu Salamah? Aku tidak memandang ada laki-laki yang paling baik, tidak ada laki-laki yang baik di atas dunia ini melebihi Abu Salamah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perasaan tabii para wanita. Akan tapi rasa sedih yang dialami Ummu Salamah tidak menghalanginya untuk ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berdoa, Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma berikan, ya Allah, berilah aku pahala dari musibah ini, wa khlufni khairan minha, dan berilah aku ganti, berikanlah aku ganti dari musibah yang kualami ini. Maka Allah ganti suaminya dengan sosok lelaki yang terbaik sepanjang masa, sayyidu walad ibni Adam, yaitu penghulu dari seluruh anak Adam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kisah nyata, dalam keseharian kita, kita dapatkan pula banyak contoh-contoh kasus bagaimana kaidah ini berlaku dalam kehidupan kita. Kita ambil satu contoh, bahwasannya seorang laki-laki membeli sebuah tiket perjalanan. Maka karena kepenatan, rasa letih dan capeknya menyebabkan dia ketiduran di bandara, sementara dia sudah memegang tiket dan sudah mulai check-in, tinggal berangkat saja. Dan ketika dia menunggu keberangkatan, dia tertidur dan tidak menyadari panggilan-panggilan untuk pesawatnya akan berangkat. Maka berangkatlah seluruh penumpang yang jumlahnya banyak sampai 300-an, dan dia tertinggal karena ketiduran. Tertinggal pesawat karena ketiduran. Maka tatkala dia terbangun, terjaga, didapatkannya bahwasannya pesawat dia sudah terbang. Dia sudah tertinggal dari para rombongan yang ada di pesawatnya. Maka hatinya pun sedih. Maka dia pun merasakan penyesalan yang mendalam di hatinya. Dirasakannya rasa sedih tersebut. Akan tapi tidak berlangsung berapa lama dari berangkatnya pesawat tersebut, terdengar kabar bahwasannya pesawat yang hampir dinaikinya tersebut terjatuh dan terbakar seluruh pesawat, dan tidak ada satupun penumpang yang selamat pada penerbangan itu. Maka asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu, itu yang terbaik, padahal Allah memberikan di balik sesuatu tersebut kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka ini suatu pelajaran penting untuk kita tadabburi bersama. Dan ini bahwasannya ibarat sebuah makanan. Apabila makanan itu pahit, jangan serta-merta kita muntahkan. Karena boleh jadi dari sesuatu yang pahit tersebut banyak mengandung unsur-unsur yang baik untuk kesehatan kita. Dan apabila makanan itu manis, maka jangan langsung kita makan telan bulat-bulat. Karena boleh jadi dari sesuatu yang manis tersebut menyebabkan kemudaratan untuk badan kita. Maka ma'asyiral muslimin, disinilah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian demi ujian, musibah demi musibah, yang seluruhnya untuk menaikkan derajat kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan di sini sebuah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kebahagiaan manusia maka tidak didapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu berasal dari Allah dan tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa mengikat kebahagiaannya pada satu posisi, pada satu hal, ketika hal tersebut hilang dari dirinya,
maka dia akan merasakan suatu nestapa, sebuah kegalauan merana sepanjang masa. Akan dirasakannya terus. Disebabkan karena apa? Dia mengikat kebahagiaan cuma satu hal. Akan tapi seorang muslim, dia mengikat kebahagiaannya karena Allah Subhanahu wa taala dan menerima segala macam takdir yang Allah takdirkan untuknya. Barakallahu li wa lakum ma'asyiral muslimin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.